Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak Umi, kembali lagi kita belajar bahasa Indonesia di pekan ini ya. Adapun materi kita akan memasuki materi baru ya, yaitu tentang surat undangan. Anak-anak Umi dapat melihat materinya di halaman 95, tepatnya pelajaran 7. Baiklah, Umi akan menjelaskan tentang surat undangan. Apa itu surat undangan? Surat undangan merupakan suatu surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Itulah yang dikatakan sebagai surat undangan. Nah, kalimat yang digunakan dalam penulisan undangan harus efektif. Umi sudah jelaskan bahwa efektif itu maksudnya adalah berkaitan dengan penulisan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Dia singkat tetapi harus jelas dan padat ya. Itulah yang dikatakan sebagai efektif. Tujuannya untuk apa? Adapun tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isi dari undangan tersebut. Itulah yang dikatakan efektif, singkat, jelas, dan padat. Nah, sekarang surat undangan itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis ya. Ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Nah, pada pertemuan kali ini anak-anak Umi harus dapat membedakan antara ketiga jenis undangan ini: undangan resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi. Nah, yang pertama Umi akan menjelaskan tentang undangan resmi. Kalau undangan resmi berarti undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi dan organisasi ataupun kedinasan. Jadi undangan resmi ini mengatasnamakan sebuah perusahaan atau instansi ataupun organisasi maupun kedinasan. Nah, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan seperti kepemerintahan. Nah, ini ada contoh yang Umi sajikan ya. Contoh undangan resmi. Undangan resmi itu memiliki bagian-bagian ya. Seperti ini, ada kop suratnya, ada nomor suratnya, ada lampiran, ada perihal. Itulah namanya bagian-bagian surat pada surat resmi. Nah, di sini Umi sajikan juga bagian-bagian surat undangan resmi, meliputi yang pertama kop surat. Kop surat itu kepala surat. Biasanya berisi nama instansi, alamatnya. Nah, kedua, tempat dan tanggal pembuatan. Ini terkait waktu ya waktunya kapan. Nah, tempatnya juga. Tempatnya di mana? Misalnya undangannya itu bertempat di rumah Presiden Joko Widodo, berarti tempatnya di kediaman atau istana presiden. Itu tempat tanggalnya terkait dengan waktu. Lalu ada nomor surat. Nomor surat ini terkait dari instansinya. Hal surat, undangan apa halnya? Misalnya undangan pelantikan atau undangan peresmian. Nah, itulah hal. Lalu alamat surat. Itu juga ya alamat surat berarti alamat instansinya. Ada salam pembuka. Nah, ini kalau dia bagian pada undangan resmi, maka ada salam pembuka seperti puji syukur kehadiran Allah ataupun salam pembuka yang lainnya. Nah, bagian berikutnya yang ketujuh yaitu isi surat. Isi surat itu terkait hal yang akan disampaikan seperti undangan pelantikan ataupun yang lainnya. Itu isinya ya inti dari undangan itu untuk apa. Nah, ada penutup. Penutup itu kata-kata akhir ya dan ada juga salam penutup. Itu juga wassalamualaikum seperti itu, atau atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Itulah salam penutup. Lalu ada nama pengirim surat. Nama pengirim surat ini berarti nama instansinya. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran ini jika ada ya biasanya lampiran ini berbeda kertas dengan undangannya. Itu namanya lampiran ya tapi ini tidak harus ada. Biasanya kalau ada berarti ada di bawah hal lampiran 1, misalnya 1 lembar.
Nah, kalau tidak ada, tidak apa-apa, tidak masalah ya. Nah, yang kedua, undangan setengah resmi. Kalau undangan setengah resmi berarti undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Jadi undangan setengah resmi ini bisa perorangan yang ditujukan kepada perorangan ataupun instansi. Surat undangan setengah resmi surat yang tidak memiliki format penulisan yang hampir mirip dengan surat dinas tetapi tidak memakai kop surat dan nomor surat. Itu aja perbedaannya. Kalau di surat resmi ada kop surat, ya, ada kop surat, ada nomor surat. Nah, kalau setengah resmi dia tidak pakai kop dan tidak pakai nomor surat. Dia ada contoh seperti ini ya. Dia langsung aja kepada siapa? Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu guru beserta staf tata usaha di tempat. Dia tidak ada kop surat. Dia langsung saja pada halnya untuk siapa yang dituju lalu masuk pada isi. Undangan setengah resmi tidak menggunakan kop surat dan nomor surat. Nah, yang ketiga, undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini sering ya kamu dapatkan ya, sering. Apa itu undangan tidak resmi? Kalau Umi katakan undangan tidak resmi berarti undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan guna kepentingan perorangan. Jadi hanya satu orang aja ya. Kepentingan satu orang untuk satu orang. Ya, contohnya apa? Contohnya surat undangan ulang tahun. Yang ulang tahun misalnya namanya Fatimah. Nah, si Fatimah ini mengundang teman-temannya. Nah, untuk siapa? Misalnya datangnya ke pesta ulang tahunku untuk Nadira misalnya. Maka Fatimah yang perorangan mengundang perorangan yang bernama Nadira. Itulah yang dikatakan undangan tidak resmi ya. Ini contohnya. Contohnya undangan perayaan kelahiran, undangan ulang tahun ataupun undangan pernikahan. Oke anak. Nah, berikut Umi sajikan contoh dari jenis undangan. Yang pertama ada undangan resmi. Undangan resmi biasanya ada bagian-bagiannya seperti kop surat, alamat surat, ada nomor surat, ada hal, ada lampiran jika dia mempunyai lampiran. Nah, kalau undangan setengah resmi dia tidak menggunakan kop surat ya. Di nomor 2 ini ya kamu dapat lihat dia tidak menggunakan kop surat dan tidak menggunakan yang namanya nomor surat. Itu undangan setengah resmi. Lalu yang ketiga ada undangan tidak resmi. Di situ tertera undangan ulang tahun. Sampai di sini anak-anak Umi paham ya. Nah, untuk masalah worksheetnya nomor 1 itu Umi sajikan yang namanya soal terkait apa surat undangan. Lalu nomor 2 kamu sebutkan jenis-jenis undangan beserta contohnya. Jadi misalnya yang pertama undangan resmi, contohnya apa? Misalnya undangan pelantikan DPRD ya kan. Nah, itu contohnya. Kamu gunakan lagi contoh yang lain, banyak contohnya ya nak. Yang kedua undangan setengah resmi, contohnya apa? Undangan tidak resmi, contohnya apa? Kamu sebutkan ya. Untuk soal nomor 3 di situ Umi sajikan 1 buah undangan ya. Umi juga telah menulis yang pertama pengundangnya itu siapa, Umi udah sajikan ya. Lalu yang kedua hal. Nah, yang ketiga dan yang keempat kamu dapat tulis ya. Misalnya waktu, kamu tulis sendiri. Itu kan ada titik-titik. Nah, nomor C titik-titik kamu isilah misalnya waktu atau tempat. Lalu kamu tulis sesuai isi pada surat. Oke? Nah, alhamdulillah penjelasan dari Umi terkait materi kita serta worksheet kita telah selesai. Jika anak-anak Umi ada yang kurang paham, dapat bertanya langsung kepada Umi ya secara pribadi. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.